program Pojok IKM kali ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Rekan dengar, kita akan membicarakan tentang yang namanya Iwin Cake ya Bu ya. Iya, itu nama usahanya. Jadi Ibu Winda ini adalah owner dari Iwin Cake yang biasa dikenal dengan nama panggung Acil Bolen. Baik Bu, kita langsung aja ingin tahu nih ya bagaimana usaha dari si Acil Bolen dengan Iwin Cake ini mulainya sudah mulai kapan? Sejak kapan? Tahun kapan tuh? Kita mulainya sejak pandemi ya. Oh, malah pandemi ya? Di tahun 2020. Sebelumnya waktu itu kita ke Jakarta, beli bolen di sana, terus ngeliat kok bolennya nih kecil kayak gitu. Akhirnya dari situ terinspirasi, nanti kalau pulang dari sini kita bikin yang bolennya yang besar kayak gitu. Oh, jadi memang karena terinspirasi pengen makan bolen yang lebih banyak daripada beli gitu ya? Soalnya pas beli itu kecil kayak gitu, harus makannya tuh 3 buah bolen baru rasa kenyang. Padahal apa daya hasrat masih ingin menikmati gitu ya Bu ya. Dari situ kita terinspirasi, setelahnya pulang dari Jakarta awal tahun 2020 kita coba bikin bolen. Waktu itu minta ajarin temen. Oh, oke. Minta ajarin temen untuk bikin bolennya. Soalnya kan bolen ini karakteristik pastry kayak gitu. Jadi lebih cenderung kering. Kering, benar. Itu awet bisa sampai seminggu tuh masih bagus. Gitu. Jadi seminggu ya, enggak ya. Jadi sebenarnya inspirasi usaha ini dari keluar kota dan pengen bikin sendiri gitu ya Bu ya. Dan itu di tahun 2020 berarti ya kalau pandemi ya. Kalau usahanya memang 2020, terinspirasinya di tahun 2019. Oh, jadi setelah terinspirasi langsung dieksekusi lah di tahun 2020-nya. Baik. Dan ini melihat dari namanya sendiri ya Bu ya, ada namanya Iwin Cake. Kenapa tuh jadi namanya Iwin Cake? Nama anak kah atau seperti apa? Nama saya itu kan Winda, dipanggil itu Iwin. Kalau bahasa Inggrisnya Iwin ya gitu. Jadi maksudnya Iwin itu aku menang kayak gitu. Melakukan perayaan kemenangan itu ada kue bolen kayak gitu. Cuman sengaja kita nggak kasih, maksudnya dikasih spasi dari Iwinnya karena menyesuaikan dengan keadaan pengucapan di sini. Ini tuh I win bolen gitu. Jadi bolen kemenangan gitu ya, kurang lebih ya sebenarnya ya. Ada filosofinya ternyata rekan dengar. Dan untuk produknya sendiri Bu yang disediakan dari Iwin Cake ini apa saja? Kita menggunakan konsep rumah makan Padang. Artinya kalau rumah makan Padang bisa dilihat tidak hanya satu menu tapi banyak menu. Kalau gada ya? Iya. Apa aja ada gitu ya? Kalau misalnya kita cuma menyediakan bolen, kita membatasi segmen pasar. Nah, jadi kita mencoba terobosan, bikin brownies, leker Holland, bolu, cookies, donat kentang, roti sobek. Nah, ketika konsumen itu menanyakan, ada kue donat nggak? Kita bakal jawab ada. Ada leker Holland nggak? Kita bakal jawab ada. Bolu ada. Nah, karena kita menggunakan konsep rumah makan Padang dan tidak ingin membatasi segmen pasar. Kalau kita hanya membuat kue bolen, artinya kita membatasi segmen pasar, akan terhenti di yang suka bolen aja gitu. Yang lain nantinya juga akan bingung gitu ya kalau nyari yang lain gitu ya, tapi akan ada di situ ya kan karena tersedia juga. Nah, mengingat ini beberapa jenis dari produk yang disediakan oleh Iwin Cake ini kan banyak Bu. Nah, ini rata-rata untuk bisa membuatnya, apakah Ibu pernah ikut pelatihan ataukah memang cuma diajarin temen atau gimana tuh? Ini banyak banget nih, mulai brownies, Holland dan roti sobek. Itu gimana tuh cara belajarnya tuh? Untuk bolen, leker Holland sama roti sobek kita memang belajar sama teman. Teman yang memang berkapasitas di bidangnya ya. Kemudian untuk yang lainnya, brownies, kering dan segala macam, kita mencoba belajar sendiri. Jadi kalau nyari resep kita nyarinya di Instagram. Kalau untuk langkah pembuatannya kita lihatnya di YouTube. Berarti otodidak sebenarnya ya? Iya. Beberapa maksudnya produk yang akhirnya dihasilkan ini berkat otodidak dan juga memang karena berkat teman yang melajari gitu ya Bu ya.
Oke, baik. Cukup penasaran juga ya sampai otodidak sehingga bisa membuka usaha juga ya Bu ya dengan nama Iwin Cake tadi. Nanti kita akan kembali lagi rekan dengar untuk membicarakan bagaimana sih proses pembuatannya. Mungkin ada rekan dengar di rumah yang nantinya akan terinspirasi juga ya Bu ya untuk membuat bolen mungkin ataupun brownies di rumah mumpung dekat hari raya nih Bu. Ini perlu dengan kehati-hatian juga, ya kan Bu? Masih semangat? Masih. Dan kita masih di program Pojok IKM untuk membicarakan tentang bagaimana proses pembuatan dari produk yang dihasilkan oleh Iwin Cake, yang dimana Iwin Cake ini dibuat oleh Ibu Winda ya Bu ya. Baik, bagaimana Ibu setelah kita membicarakan sejak kapan memulai usaha ini sampai akhirnya di titik ini kurang lebih udah jalan hampir 2 tahun ya. 2 tahun lebih lah ya sudah ya, di jalan 3 ya Bu ya. Nah, untuk yang paling best seller tadi sempat kita bicara itu bolen ya Bu ya, makanya dikenal lah sebagai Acil Bolen. Nah, untuk pembuatannya sendiri Bu seperti apa Bu? Mungkin kita akan ke best sellernya nih si bolen ini, prosesnya seperti apa? Untuk pembuatan bolen nih bahannya tuh banyak menggunakan mentega ya. Jadi dia tuh terdiri dari bahan A dan B. Bahan A dan B ini bakalan dicampur. Nah kayak gitu, terus nanti tuh digilas. Sebenarnya mirip kayak bikin molen. Si bolen ini ya. Cuman kalau molen itu hanya menggunakan bahan A yang lebih banyak tepungnya. Sementara kalau bolen itu bahan A dan B, bahan A itu dominan banyak tepung, bahan B itu dominan banyak menteganya. Gitu. Jadi itu adalah resep rahasianya gitu ya, triknya tadi ya. Tinggal dilihat aja. Untuk proses pembuatannya itu ada di YouTube. Banyak. Kemudian untuk bahannya juga banyak di Instagram. Yang membedakan itu paling hanya pada triknya kita aja untuk membuatnya bisa berhasil atau enggak gitu ya. Hanya triknya aja yang beda kayak gitu sehingga menghasilkan rasa yang berbeda. Cilah. Dari prosesnya sendiri bukan ini sudah berjalan, awalnya juga ada belajar otodidak dan juga diajarin sama temen gitu ya. Itu pernah nggak sih waktu pertama kali eksperimen itu gagal dulu kah atau tiba-tiba udah tara gitu ya, langsung jadi bolen? Nanti gimana prosesnya? Boleh deh lo ceritain. Kalau untuk gagal karena kita udah belajar sama teman itu nggak pernah. Makanya untuk meminim kegagalan perlu belajar sama yang ahli. Kalau misalnya kita otodidak kayak misalnya brownies kayak gitu kan, donat itu memang pernah gagal. Kegagalannya itu yaitu tadi karena nggak belajar sama yang ahlinya, belajarnya sendiri dan tidak menguasai konsepnya. Kalau kita menguasai konsep, mau belajar apapun sebenarnya bisa. Cuma karena kita nggak tahu nih, kayak misalnya donat ya. Ini kapan sih adonan itu ciri yang kalis? Kayak gitu. Ini kapan sih yang dia benar-benar udah selesai proofingnya, yang siap goreng? Nah, kalau kita udah memahami konsepnya, itu insya Allah apa aja bisa. Kayak gitu. Kalau saya sih kayaknya walaupun udah belajar tetap aja kayaknya fail di pertama. Mungkin tergantung orangnya juga kali ya Bu ya. Enggak, sebenarnya gini, pertama tuh mindsetnya kita ya. Sama saya pada awalnya juga tidak bisa apa-apa. Kayak nggak pede gitu ya kan. Nggak bisa bikin kue, bahkan yang bagi orang paling mudah ya bikin bolu, itu saya juga nggak bisa. Kemudian saya tuh minta sama Allah, minta supaya tangan saya itu diberkahi sehingga menghasilkan sesuatu yang berkah dan atas izin Allah juga. Jadi ini kekuatan dari doa ya. Masya Allah. Kekuatan dari doa dan kita mengubah mindsetnya kita. Berusaha karena kan usaha tidak mengkhianati hasil. Benar. Dan alhamdulillah memang akhirnya ya sampai di titik ini karena kita memang terus berusaha dan juga atas izinnya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Itu mungkin sedikit cerita latar belakang dari sampai akhirnya Iwin Cake ini bisa menghasilkan banyak varian produk juga pada akhirnya Bu ya. Dan memang yang paling best seller tadi adalah si bolen. Nah, kalau untuk bahan yang digunakan Bu, apakah sama dengan bahan pada umumnya ataukah ada yang spesial dari Iwin Cake ini? Bahan apa tuh maksudnya yang lebih spesifik? Maksudnya kayak semua bahan bolen aja nih mungkin yang digunakan. Bahan bolen sebenarnya sama aja. Cuman kita menggunakan bahan utama pisang. Pisangnya itu pisang raja. Selama ini kita ngambil tuh dari desa Bajuin dan juga dari kecamatan Panyipatan. Nah, untuk langganan pisang kita ya. Jadi pisangnya itu harus benar-benar yang matang karena ada kan metode bolen itu untuk pisangnya ada yang dipanggang dulu gitu atau ada yang digoreng dulu. Nah kita tuh enggak, kita tuh benar-benar pakai pisang tuh yang fresh,
makanya nyari pisang tuh yang bener-bener mateng. Karena memang ada SOP lah ya kalau bahasa usaha gitu, standar operasionalnya gitu ya Bu ya. Nah mungkin kalau dalam prosesnya sendiri Bu, selama ini dibantu siapa dalam pemilihan bahan terus sampai proses pembuatannya juga? Untuk sekarang alhamdulillah udah dibantu suami. Jadi yang berhasil saya ajarkan ilmu bolen itu adalah Pak suami, dari pemilihan bahan baku pisang, kemudian belanja bahan lainnya itu dibantu sama suami. Berarti sejauh ini homemade-nya ini benar-benar berdua aja bikinnya gitu ya. Oke. Sering kali juga nih nemuin beberapa teman yang juga usaha di bidang cake gitu Bu ya. Biasanya tuh dia bikin misalnya katakan untuk 10 donat katakan nih, atau misalnya 1 porsi bolen gitu. Nah tiba-tiba kan orderan nambah. Terus dia bikinlah adonan yang agak banyak yang mungkin menghasilkan 20-30 donat gitu Bu. Dan itu hasilnya maksudnya rasanya beda. Kenapa ya? Kayak maksudnya ketika dia bikin yang ukuran 10 itu benar-benar sesuai yang biasanya tuh yang enak gitu misalnya, yang juga dia smooth teksturnya dan rasanya juga pas. Tiba-tiba pas ada penambahan orderan kan akhirnya dia juga harus efektif waktu nih Bu. Dia nambahin lah adonan yang biasanya cuma buat 10 donat, tiba-tiba dia tambahin yang bisa memang menghasilkan 20 atau 30 donat karena permintaan. Tapi rasanya jadi beda. Kenapa ya? Kalau kita tuh punya standar ya, kita ngikutin konsepnya. Misalnya donat gitu, donat tuh dia ada masa untuk ngadon dia berapa lama, untuk proofing berapa lama, kayak gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan step-stepnya. Kalau misalnya ada yang waktunya itu terlewat kayak gitu kan, itu bakal mempengaruhi. Makanya ada yang bantet tiba-tiba gitu kan, ada yang nggak ngembang tuh biasanya juga ya kalau kan? nggak ngembang tuh biasanya masalahnya di ragi atau nggak ada kelebihan bahan gula gitu. Soalnya antara komposisi ragi dan gula itu harus perbandingan 1:1. Oh gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya gulanya itu di resep itu 40 gram, berarti raginya itu 4 gram. Kayak gitu. Paling enggak tuh 5 gram itu masih oke lah gitu. Kalau enggak nanti tuh kalau kebanyakan gula, saya udah pernah coba ya kemarin kebanyakan gula, akhirnya nggak ngembang. Si donatnya gitu. Ya? Iya. Oke. Karena pengen bikin yang lebih berasa manis gitu. Jadi nggak ngembang. Jadi itu mungkin ada trik khususnya juga ya yang membuat si produk ini akan berhasil atau tidak gitu ya Bu untuk dibikin ya. Apalagi cake kayaknya sering kali banyak gagalnya sih kalau Agri pribadi sih. Apalagi kan kayak momen-momen mau lebaran gini biasanya ngumpul sama keluarga terus coba bikin gitu. Tapi akhirnya fail, menyerah dan akhirnya beli. Gitu biasanya kasusnya. Bagaimanapun membeli itu lebih nyaman. Betul, karena tidak mengeluarkan tenaga ya Bu ya. Baik, kita akan lanjut lagi di Iwin Cake ini ya Bu ya. Untuk proses pembuatannya sendiri untuk bolen itu berapa lama Bu di Iwin? Untuk proses pembuatannya ya, itu untuk pembuatan kulitnya dia tuh didiamin dulu ya 1 malam. Oke. Setelahnya itu kita baru proses penggilasan. Penggilasan tuh tergantung kita bikin berapa banyak. Habisnya bikinnya 60 itu waktunya 1 jam. Jadi kalau misalnya 120 biji itu berarti 2 jam. Untuk proses panggangnya sebentar aja. Paling singkat gitu loh. Maksudnya nggak lama dari proses yang lain gitu ya. Sebentar aja. Berarti kurang lebih dalam 1 hari itu bisa menghasilkan berapa banyak bolen tuh Bu kalau bolen? Untuk saat ini kapasitas kita hanya mampu 120 biji. 120 biji bolen? Iya. Untuk 1 hari ya? Oke, untuk baik. sekali bikin. Gitu. Sekali bikin. Jadi bisanya 120. Lumayan sih. Banyak sih itu ya. Nah untuk bolennya sendiri tuh dijual dengan harga berapa dan isiannya berapa tuh Bu untuk di Iwin Cake ini? Kita ada 2 varian, varian rasa coklat dan keju. Untuk harganya untuk varian coklat dan keju itu 3.000 1 bijinya. 3.000 1 biji ya? Iya. Oke. Dan biasanya kalau dijual itu per kemasan berapa isinya Bu? Dari isi 8 dan 10. 8 sampai 10 ya? Kita ada 2 pilihannya, isi 8 dan isi 10 kayak gitu. Kalau untuk harga dari browniesnya sendiri Bu, ini ukuran yang memang standar kah atau ada ukuran yang lebih besar yang disediakan?
Untuk saat ini kita masih ukuran standar ini aja. Ini aja ya. Nah, kalau untuk brownies sendiri dijual dengan harga berapa? 35.000. 35.000. Iya. Oke. Dan mungkin kalau kek kering yang lain ya, ini juga dijual dengan harga berapa per ini ya, per box ya berarti ya? Iya, per box isinya seperempat. Ini 25.000. 25.000. Baik. Oke. Nah, untuk ini Bu, mungkin untuk pemesanan sendiri nih, mungkin kan ini sudah mau momen-momennya juga Lebaran, mungkin ada yang pengen pesan nih kayak kue kering atau brownies sendiri gitu. Nah, itu pemesanan minimal berapa hari sebelumnya, Bu? Untuk brownies itu 1 hari sebelumnya. Oke. Kalau untuk kue semprit juga sama 1 hari sebelumnya. Kalau untuk kue bolen itu 3 hari sebelumnya. Oh, kalau kue bolen malah yang lebih lama ya harusnya ya. Karena kita masih pemilihan bahan baku. Oh. Jadi benar-benar harus cari yang ya itu tadi pisangnya harus benar-benar mateng. Yang mateng, yang number one quality lah ya. Iya. Oke. Dan tadi kan dilihat juga karena memang jenisnya banyak dan sejauh ini Bu, apakah produk ini dibikin by orderan atau memang ready stock aja di Iwin Cake? Kita nggak ready stock ya, jadi by orderan. Oke. Jadi semuanya harus proses pemesanan dulu gitu ya, dengan yang tadi minimal hari pemesanan tergantung jenis dari cake-nya tadi ya Bu ya. Biasanya kita nanti bakalan ada posting, bakalan buka orderan. Jadi di situ konsumen bisa mesan bolen mau isi berapa, terus mau mesan brownies berapa gitu. Nah, kalau untuk pemesanan sendiri sejauh ini menggunakan platform sosial media apa Bu? Kita masih WhatsApp. WhatsApp paling banyak berarti ya. Selain itu? Facebook. Hanya itu. Dua itu. Kalau misalnya untuk promosi kita memang ada di Instagram. Ada juga berarti ya. Tapi itu untuk bagian promosi kayak gitu. Iya, tapi pemesanan kebanyakan di WhatsApp dan juga Facebook gitu ya. Oke. Gitu. Nanti kita akan promo juga tentunya ya, WhatsApp-nya apa, Facebook-nya apa, atau bahkan Instagram-nya apa untuk rekan dengar yang ingin memesan ya Bu ya di Iwin Cake ini. Masih open order ya? Sampai hari raya ya? Belum full slot kan ya? Belum. Nah, boleh Bu, mungkin kita spill sedikit sebelum nanti kita akan ulang lagi di akhir program. WhatsApp-nya Bu yang bisa dihubungi untuk memesan Iwin Cake ini di mana, Facebook-nya juga namanya apa. Nanti juga akan ada foto-foto katalog ya Bu ya kalau di Instagram ya, dari cake-cake yang sudah pernah dibuat oleh Iwin Cake. Baik, silakan untuk WhatsApp-nya sendiri Bu. Untuk WhatsApp-nya saya itu di nomor 0822 5645 7553. Oke, 7553 ya. Nah, untuk Facebook-nya? Untuk Facebook-nya Iwin Cake mungkin, bukan? Bukan. Oh, nama pribadi ya? Winda Iwin. Oh, oke. Untuk Facebooknya berarti menggunakan nama pribadi ya Bu ya? Winda Iwin. Dan Instagramnya juga sama. Oke. Jadi sejauh ini untuk produk dari Iwin Cake itu kebanyakan kalau di sosial media masih menggunakan nama pribadi ya Bu ya? Dengan nama Winda Iwin. Baik, itu ya rekan dengar, mungkin lagi diulang sekali lagi untuk WhatsApp-nya yang dalam waktu dekat ingin order itu ada di 082256457553. Dan rekan dengar, kita akan segera kembali lagi untuk membahas lebih lanjut tentunya tentang Iwin Cake, seluk-beluknya seperti apa ya. Mungkin yang udah penasaran, kita akan kembali lagi di program Pojok IKM. Pastikan tetap stay tune di www.fm.tenahutcup.co.id. Masih semangat ya Bu ya? Masih, alhamdulillah. Karena kita masih banyak yang perlu dibicarakan nih Bu. Dan tentang dunia perkekekan ya Bu ya, atau dunia yang bisa dibilang kayaknya semua orang pengen untuk makan bolen ataupun bolu ataupun brownies ataupun keke kering ya. Ya juga mengingat berat badan sih lebih tepatnya, karena ini kan udah mau lebaran juga gitu dan momennya pas banget. Nah, untuk di Iwin Cake ini sendiri Bu ya, karena memang dimulai dari tahun 2020, dimulai pas pandemi bahkan gitu kan. Itu adakah kesulitan yang pernah ditemui nih Bu selama berusaha? Nggak ada sih. Nggak ada. Wah, hebat sekali, karena biasanya jawabannya selalu ada. Gimana tuh Bu? Jadi maksudnya seenak itu, selancar itu dari Ibu pribadi tuh yang dirasakan seperti apa? Karena kita itu tadi ya, ada persiapannya. Gini, kita tuh udah tahu, aku pengen apa sih gitu. Aku pengen usaha apa.
dan kemudian kita udah mencoba mengindikasikan kendala-kendala yang bakalan dihadapi, jadi biar bisa diminimalisir kayak gitu kan. Oh, karena memang tadi kan udah ini ya, udah belajar sama temen tadi, jadi kayak ukurannya kurang lebih udah tahu gitu ya Bu ya. Oke. Jadi misalnya kan kayak teman kadang bisa cerita, kadang ada konsumen gitu yang sudah pesan, kemudian gak diambil. Nah itu hit and run biasanya namanya. Hilang gitu aja. Nah, jadi dari situ kita bakalan belajar untuk antisipasi gitu ya. Apa sih ini, kenapa jadi bisa kayak gini, kayak gitu. Dan alhamdulillah memang selama ini konsumen kita konsumen yang amanah ya. Jadi kita menyediakan jasa delivery order. Oke. Itu untuk kawasan di mana Bu si delivery order ini? Pelihari Kota, Matah, Karangjawa. Oh oke. Jadi memang untuk kawasan Pelihari Kota ya. Itu nantinya akan diantarkan. Biasanya kalau proses pengantarannya kapan tuh? Biasanya kan ada tuh Bu, kayak misalnya sore pengantaran jam 5 misalnya. Kayak gitu ya. Berarti bareng-bareng gitu ya. Soalnya kita maunya tuh yang fresh ya. Jadi ketika kita bikin kue, bikin kuenya tuh pagi gitu. Terus nanti sore tuh bakalan ngantar. Kenapa milihnya sore? Kalau siang tuh sekarang skincare mahal ya. Oh iya bener. Malah skincare-nya sama bolunya gitu ya. Iya, jadi kita milihnya sore. Oh baik. Maksudnya di tengah terik matahari. Udah kita kepanasan depan oven gitu, gak mau nambah dong dengan panasnya terik matahari. Dalam proses pengantaran gitu ya Bu ya. Daripada nanti nambah biaya skincare. Iya. Jadinya nambah juga biaya bikin bolunya gitu kan. Jadi sejauh ini mungkin untuk itu bisa diatasi dengan sistem delivery order untuk kawasan Pelihari Kota ya Bu ya. Nah kalau untuk kendala bahan Bu, terkait bahan sendiri mungkin dari bahan bolen ataupun bahan untuk jenis cake-cake yang lain seperti apa? Kalau untuk bahan alhamdulillah nggak ada kendala ya, karena untuk di tanah laut bahan baku bolen pisang raja itu alhamdulillah melimpah. Paling ya itu tadi, kalau misalnya ada yang dadakan gitu, itu yang bikin kita kesulitan karena kadang misalnya mesannya 1 hari sebelumnya pisangnya belum ada yang masak. Nah itu kalau makanya kita batasin ya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, karena kita menyiapkan bahan utamanya tadi pisang. Jadi alhamdulillah untuk bahan sendiri masih tersedia ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah untuk ini Bu, kebertahanan dari si produk Iwin Cake ini sendiri, mungkin untuk bolen, untuk brownies ataupun kue keringnya ini paling bisa bertahan berapa lama? Seminggu. Itu di luar ruangan, maksudnya di suhu ruangan. Kalau misalnya di freezer atau di ini dingin gimana? Lebih lama lagi. Jadi kurang lebih dalam seminggu itu udah habis gitu ya Bu ya. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah mungkin boleh Bu sedikit bisa dibilang membanggakan lah ya produk sendiri gitu. Apa sih yang membedakan Iwin Cake ini dengan produk-produk yang lain di luar sana? Yang bikin berbeda adalah cita rasanya. Oke, seperti apa tuh? Kita pakai pastry, jadi dia tuh renyah, renyah di luar, lembut di dalam. Cailah, udah kayak iklan ya? Iya dong. Renyah di luar, lembut di dalam. Apa tuh yang menjadi keunggulannya? Teksturnya atau apa? Iya, teksturnya. Oke. Jadi nggak lembut kayak roti. Dia tuh lebih cenderung garing kayak gitu, renyah. Itu kalau di luarnya ya? Iya. Itu bolennya berarti ya? Oke. Dan di dalamnya lembut gitu ya? Iya. Dengan kata konsumen juga sih. Dengan pilihan isian tadi ada coklat sama keju ya? Untuk isian tetap sama pisang, tapi untuk varian rasanya. Varian rasanya ya benar-benar. Ada keju, ada coklat. Oke. Nah, membicarakan tentang tadi kan udah banyak banget juga produk yang dihasilkan ya Bu ya, dengan keahlian tentunya, skill dan juga ketelatenan ya Bu ya. Kalau bikin kue tuh kayak harus telaten banget gitu ya, nungguin terus kalau misalnya udah ini kayak dicampur ini campur itu gitu ya. Omset kotornya Bu berapa Bu? Boleh bocoran sedikit dalam sebulan tuh? Dalam sebulan kita bikin bolen tuh hanya di hari libur. Kadang bisa sih tidak di hari libur, tapi itu khususan artinya untuk acara kantor. Oh. Itu bisa.
Tapi lebih sering kita ketika open order itu di hari libur Sabtu atau Minggu. Oke. Satu kali bikin tuh bisa 120, jadi omsetnya ya 1.500.000 satu bulan. Iya. Wah, masya Untuk Allah. bolen. Untuk bolen itu omset kotor ya Bu ya? Iya, untuk bolen. Oke, sungguh menggiurkan ya Bu ya. Setelah ini saya akan membuat bolen-bolen yang lain. Jadi kurang lebih omsetnya 1 juta ke atas lah ya Bu ya. Dilihat dari juga permintaan orderan sebanyak apa. Oke, baiklah. Nah mungkin untuk Iwin Cake sendiri Bu, sejauh ini kan tadi delivery order untuk Plehari Kota dan sekitarnya. Kalau misalnya untuk orderan di luar daripada Kota Plehari, apakah sudah ada? Untuk saat ini belum ada. Oh belum ada ya, masih mengandalkan di dalam kota juga ya? Iya, kita masih memprioritaskan dalam kota dulu. Sambil kita evaluasi apa sih yang perlu kita perbaiki. Gitu. Karena memang pengennya tadi kue yang fresh tadi ya Bu ya. Oke, baik. Untuk promo terbaru Bu mungkin dari Iwin Cake, apakah ada mendekati bulan Ramadan, di bulan Ramadan dan mendekati Lebaran nih, apakah ada promo terbaru mungkin? Nggak ada, kita masih tetap dengan produk yang sama ya, dengan sistem tadi ordernya juga melalui online ya Bu ya. Oke. Untuk brandnya sendiri Iwin Cake, apakah sudah ada kayak logo, label ataupun perizinan Bu untuk perizinan usahanya sendiri, gimana tuh kalau di Iwin Cake? Saat ini kita belum tahap ke sana ya, belum ngurus izin segala macam. Setelahnya bakalan kita urus. Bakalan diurus ya, karena memang usianya juga masih jalan 2 tahunan ya Bu ya. Apalagi juga ada pekerjaan lain ya di samping membuat si bolen ini gitu. Mungkin itu akan membagi fokus ya Bu ya. Dan nantinya mungkin akan dibantu juga ya Bu ya tentunya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, karena beberapa pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut juga sudah mulai mengurus tuh Bu, mulai dari perizinan halal, terus brand dan juga si labeling itulah ya kira-kira. Jadi mungkin nantinya akan dibantu juga oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Mungkin untuk sejauh ini Bu, apakah ada pelatihan yang ingin diikuti oleh Iwin Cake sendiri Bu? Pelatihannya saat ini belum sih. Belum ya? Masih enjoy dengan ini ya Bu ya, proses pembuatannya ya? Iya, karena kita masih ini ya, evaluasi di tempatnya kita gitu. Oh maksudnya evaluasi di konsumennya sendiri gitu ya? Kalau sejauh ini mungkin apa Bu yang paling di request oleh customer nih dari proses evaluasi itu? Tetap bolen. Tetap bolen ya paling banyak ya? Bolen sama donat kentang. Oh, donat kentang juga berarti ya? Itu yang paling banyak di request sama mereka. Soalnya juga lagi ngetren sih kayak bikin acara ulang tahun pakai donat yang kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Itu mudah juga dibaginya kan. Dan rekan-rekan, kita akan segera kembali lagi tentunya di program Pojok IKM, tentunya masih di sini with me Puspita Agri dan juga Ibu Winda. Pojok IKM bersama Puspita Agri dan juga Ibu Winda dari Iwin Cake. Rekan dengaran, kita masih membicarakan tentang dunia perbolen, per brownies, per kue-kue kering ya Bu ya. Dan tentunya masih dalam program Pojok IKM ini yang kita dimana ada yang namanya gerakan membeli ampun kawan ya Bu ya, Gelianan dan juga Hot Himung Olahan Tanah Laut, termasuk himung olahan dari produk yang dihasilkan oleh Iwin Cake ya Bu ya. Ada brownies, ada Holland, ada bolen, ada roti sobek juga bahkan ya, dan masih banyak lagi. Nah untuk varian yang sudah berbagai macam ini sendiri ya Bu ya, untuk Ibu Winda pribadi ini adakah inovasi yang ingin dilakukan Bu untuk kedepannya dari Iwin Cake ini? Inovasinya sebenarnya pengen punya toko offline. Amin. Dan bisa sekarang kan pemasaran masih di tingkat online gitu ya, Plehari juga. Jadi pengennya tuh bisa keluar dari tanah laut. Gitu. Targetnya mau kemana Bu? Kalau misalnya diberikan kesempatan untuk bisa keluar dari tanah laut? Setidaknya orang bisa mengenal oleh-olehnya tanah laut itu bolen. Bolen, amin. Kalau orang ingat tanah laut, ingat bolen. Cailah. Paling nggak berarti untuk pasar tanah laut sendiri sudah banyak. Pertama berarti ya untuk kedepannya pengennya ya Bu ya. Kalau untuk dari inovasi produknya sendiri Bu, akankah ada inovasi lain yang ingin dilakukan oleh Ibu Winda nih di Iwin Cake? Ingin memperbanyak varian aja. Varian apa tuh contohnya? Selama ini bolen masih isi pisang. Jadi pengennya nanti ada isi
kacang hijau, papai, sosis. Karena biasanya bolen identik dengan sesuatu yang manis, jadi pengen kita sesuatu yang gurih. Tapi sebenarnya sebelumnya memang ada bolen isian sosis mungkin? Ada. Oh, boleh tuh Bu. Pengen ngerasain juga sih rasanya seperti apa. Jadi sebenarnya itu yang inovasi untuk produknya sendiri ya Bu ya, dari yang biasanya bolen manis, pengennya nanti akan ada bolen yang rasanya lebih gurih juga tentunya gitu ya. Yang akan kita kembangkan ke depan. Gitu. Amin. Biar bisa memenuhi permintaan pasar. Kadang kan ada tuh gak suka pisang, gak suka manis. Nah, ketika orang gak suka pisang, kita bisa nanti mediakan dengan varian kacang hijau yang gurih tadi ya. Durian amin. Gitu. Itu ada pasar sendiri itu durian tuh. Biasanya kalau para pecinta durian tuh durian garis keras tuh Bu ya kan. Mau seberapa harganya tetap aja dibeli gitu ya. Ini sebenarnya requestan teman. Teman di kerjaan kayak gitu. Pengennya bolen durian, tapi sampai sekarang belum kita penuhi. Masih mengumpulkan mood ya. Iya, karena masih proses penelitian lah kayak gitu. Gimana nantinya supaya jadi bolen yang diharapkan oleh konsumen juga gitu ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Nah untuk ini Bu, untuk sebelum kita closing tentunya tadi sudah ada inovasi bahkan harapan kedepannya juga ya Bu ya untuk bisa buka toko tadi ya Bu ya. Mungkin untuk harapan Ibu pribadi kepada Disnakrin selaku juga Dinas Tenaga Kerja yang perindustrian yang juga berkolaborasi kali ini kan di program Pojok IKM kita. Apa Bu harapannya? Bisa memfasilitasi untuk label halal. Amin. Kemudian BPOM-nya itu ya. Dan sebelum akhirnya didaftarkan, Ibu juga selalu meningkatkan kualitas produknya sendiri gitu ya sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga nantinya akan diperlancar juga setiap prosesnya ya Bu ya. Oke, silahkan Ibu Winda promosi mulai dari produk yang disediakan Iwin ini ada apa aja, Iwin Cake ini, sosial medianya apa aja, dan pemesanan sejauh ini di kawasan Kota Plehari juga ada delivery order ya Bu ya. Monggo silahkan kita ajak warga Kabupaten Tanah Laut untuk menjadikan Iwin Cake pengennya jadi oleh-oleh khas tadi Bu ya dari Kabupaten Tanah Laut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan dengar semua, warga Tanah Laut khususnya. Di sini Ulun Winda Francisca Pancari ini mempunyai beberapa produk unggulan. Ada bolen pisang dengan varian rasa keju dan coklat, ada brownies, bolu pisang, bolu original, roti sobek, donat kentang. Harga bersahabat, rasa tetap nikmat. Tidak perlu buang uang banyak untuk mendapatkan rasa nikmat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cocok Bu ngiklan Bu ya. Mulai tadi udah dari variannya apa aja, terus juga tadi harganya juga bersahabat ya Bu ya, dimulai dari harga 3.000 untuk satu bolen ya Bu ya, sampai ke harga 35.000 untuk browniesnya. Jadi rekan dengar yang ingin pesan, sekali lagi tadi sudah di-spill atau sudah dikasih tahu bocorannya tadi Bu ya, WhatsApp-nya bahkan Facebook sampai Instagram. Agak diulangi sekali lagi ya rekan dengar yang ingin pesan Iwin Cake mulai dari sekarang bisa, karena Ibu juga lagi open order dan ibaratnya tuh merasa maka tahu ya loh Bu. Kalau pengen tahu rasanya seperti apa, langsung aja order ke 0822 5645 7553. Betul, sekali lagi rekan dengar mungkin yang ingin mencatat nomor WA-nya di 0822 5645 7553. Dan untuk Facebook dan juga Instagram namanya Winda Iwin ya Bu ya, untuk tahu beberapa varian produk yang bisa diolah ataupun disuguhkan nantinya dari Iwin Cake sendiri. Baik Bu, ternyata kebersamaan kita, perbincangan kita sudah tidak berasa hampir di penghujung program. Hampir 1 jam ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya setelah ngobrol di studio kita? Menyenangkan ya. Nanti ada produk baru lagi, bisa mampir lagi ke sini ya Bu ya. Amin. Kita pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Winda dari Iwin Cake yang sudah datang ke studio kita Bu ya di program Pojok IKM. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin di luar. Wah, ini produknya Bu Winda nih, nanti bisa langsung telepon ya kan. Amin.